Shalom, Komisi Perempuan GKMI Salatiga yang luar biasa. Kita akan memulai persekutuan virtual kita. Kita percaya walaupun tidak bertatap muka secara langsung, apabila kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera ada dalam hati kita. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur apabila pada saat ini Engkau mempersatukan kami Tuhan. Walaupun kami tidak secara langsung bertatap muka, kami yakin percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau hadir untuk melihat hati kami, untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pesan sukacita yang akan dibawakan oleh Ibu Nos.
Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Rasanya lama sekali kita tidak bertemu. 1 tahun kita tidak bertemu. 1 tahun tidak bergereja karena pandemi. Di suasana yang seperti ini, saya sangat merindukan untuk bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Tapi apa mau dikata, karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita saling berjumpa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita bersama akan belajar tentang sebuah penantian. COVID saat ini membuat hobi kita hilang, membuat kebiasaan kita senang-senang hilang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan hobi, yang jalan-jalan ke mall juga tidak bisa, yang biasa dengan keluarga besar bertemu juga tidak bisa. Ini karena COVID yang tidak hanya di tempat kita, tapi di seluruh dunia. Ya, pada sore hari ini kita melihat bahwa banyak orang, bukan hanya pada sore hari ini, banyak orang yang dulunya tidak pernah berkebun, tidak pernah suka dengan bunga, tapi saya melihat sekarang di jalan-jalan itu orang menjual bunga banyak sekali, dan banyak sekali ibu-ibu yang dulunya tidak pernah senang dengan bunga, sekarang menjadi sangat senang. Bahkan ibu-ibu yang dulu melirik saja enggak, sekarang sudah mulai senang menanam bunga-bunga untuk kegiatannya. Dan ini saya rasa karena untuk mengisi kegiatan ibu-ibu yang bosan di rumah, begitu. Ya, mari kita lihat bunga-bunga seperti apa kebun saya. Saya punya kebun kecil, saya punya tempat kecil untuk saya menanam bunga. Mari kita lihat. Bunga ini, yang besar ini umurnya sudah lebih dari 11 tahun. Gelombang cinta sebesar ini, 11 tahun lebih umurnya. Jadi ketika saya di Deliko ini sudah 11 tahun, ini saya bawa dari Seraten, dulu sudah lama di sana. Untuk menjadikan bunga besar, tidak bisa ibu-ibu kalau kita langsung, kecuali kita banyak duit, beli yang besar, langsung tempel, langsung letak-letakkan, begitu. Tapi ini tidak. Bunga ini sudah 11 tahun lebih ikut saya, dan saya pelihara dengan sangat telaten, sehingga jadilah ini bunga gelombang cinta yang sangat besar. Untuk mendapat hasil yang baik, bunga itu harus kita bersabar. Kita tidak bisa instan, langsung dadakan begitu. Seperti tahu bulat itu, digoreng dadakan. Enggak. Tapi ini harus lama. Proses ini untuk mendapatkan, ini namanya janda bolong ibu-ibu. Mendapatkan daun sebanyak ini dimulai dari sekian. Dimulai dari sekian ini. Janda bolong yang hanya berapa gelintir ini. Kemudian dengan telaten sekali, ini harus bisa menjadi bunga yang seperti ini. Ini namanya janda bolong. Ini kok sudah menjadi rimbun. Dimulai dari yang kecil-kecil gitu. Kemudian ini philodendron. Nah, ini ada turusnya. Turusnya di sini. Ini sudah setahun lebih saya memelihara ini. Jadi harus punya kesabaran untuk penantian yang luar biasa. Tidak akan kita bisa langsung mendapatkan segede ini. Ya. Ini dulu pilo juga ini dari dua daun. Setahun menjadi sekian besar. Untuk mendapatkan hasil yang bagus butuh kesabaran dan penantian, ibu-ibu. Seperti Abraham, karena kesabarannya dan ketekunannya, ia mendapatkan seorangan. Ya. Kemudian ini namanya Kalatea. Ini Kalatea. Kalatea bermacam-macam ibu-ibu. Ini juga Kalatea. Ini Kalatea. Besar sekali daunnya. Ada yang daunnya sekian besar. Ini 1 kilan lebih. Ini Kalatea. Banyak Kalatea yang ada di sini. Kemudian ini philodendron jari. Philo jari. Kemudian yang ini
Ini Garuda. Anthurium Garuda. Nah, untuk mendapatkan yang seperti ini, Ibu-ibu, sangat dibutuhkan kesabaran dan penantian yang luar biasa. Ketika kita lagi seneng-senengnya, pagi bangun tidur, keluar, ada berapa tunas yang tumbuh. Ke tempat yang lain, oh ini sudah tumbuh, oh ini dimakan ulat. Jadi ada kendalanya juga. Merawat tanaman itu seperti seorang guru. Setiap tanaman punya karakter sendiri-sendiri. Ini kuat sekali dengan air, kuat. Yang ini kuat. Kemudian ada tanaman yang tidak bisa diberi air banyak sekali. Tanaman ini kalau diberi air yang banyak, ini akan mati. Ini akan mati. Demikian juga dengan anggrek ini. Anggrek ini butuh penanganan khusus. Tidak seperti yang lain. Jadi, ini juga. Ini namanya begonia. Begonia. Ini sangat membutuhkan air. Dia suka sekali air. Nah, untuk yang ini namanya Calathea juga, Calathea batik. Daunnya sudah lebih dari kilan saya. Ya, Calathea batik. Ini butuh air yang banyak. Sedangkan ini Aglonema, ini sangat tidak bisa dengan air yang banyak. Ketika air kebanyakan sedikit, ini pasti akan busuk. Nah, jadi seperti murid-murid. Murid-murid itu punya karakter yang berbeda-beda. Demikian juga dengan jemaat. Jemaat itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang butuh A, ada yang butuh B, ada yang butuh C. Tidak bisa semuanya diperlakukan sama. Kemudian seperti media. Media yang digunakan itu akan berbeda. Calathea ini butuh panas dan butuh air. Karena tidak kena panas, tidak mungkin dia dapat berbunga. Calathea ini namanya. Kemudian ini masih ada, ya. Ini Calathea tricolor. Calathea tricolor. Ini jengkel ke ibu-ibu tanaman ini. Kepanasan jadi coklat, kurang air, rusak begitu. Nah, jadi memang setiap tanaman itu punya ciri sendiri-sendiri. Kemudian pupuk yang digunakan. Pupuk yang digunakan ini dengan pupuk cair. Pupuk cair. Kemudian yang lain ini dengan pupuk yang beda. Medianya juga berbeda. Media yang ini sekam bakar, tambah kokopit, tambah sekam mentah, dan sedikit sekali seperti tidak ada tanahnya, barulah bisa jadi dengan baik. Tetapi ini jengkel ke ibu-ibu. Sore bagus, pagi kadang-kadang ternyata sudah ada kutu sisik. Di sini kadang-kadang timbul kutu sisik. Nah, semua ini membutuhkan ketekunan. Harus ketekunan. Untuk menanti yang seperti ini menjadi baik, itu butuh waktu yang lama. Semuanya ini menjadi besar sekian, ini namanya kadaka. Ini namanya kadaka, ibu. Kadaka ini bisa menjadi sekian, ini butuh waktu 2 tahun. Jadi bukan karena musim-musim bunga seperti ini kemudian beli yang besar-besar, enggak. 2 tahun yang lalu saya sudah memelihara ini. Kemudian ini jemani mangkok yang sudah sebesar ini, giant ini. Nah, ini daun keras. Ini juga lama sekali. Ini tidak hanya 5-6 tahun, sudah 7 tahun ini. Nah, jadi seperti murid kita harus sabar. Kalau kita sebagai guru, murid itu butuh pelayanan. Jemaat itu butuh pelayanan. Tidak bisa kita mendapat tiba-tiba jemaatnya semua maksimal, tidak bisa. Semua butuh penantian yang bagus, pelayanan dan yang sabar. Kesabaran itu dibutuhkan sekali. Daya tangkap siswa itu berbeda-beda.
Dengan demikian, kita juga harus melihat karakter-karakter murid saya, karakter jemaat saya seperti apa. Oh, ibu ini sukanya ini, ibu itu sukanya itu. Demikian. Tanaman juga seperti itu. Ini dan ini beda kebutuhan airnya. Ini dan ini beda kebutuhan airnya. Ini dan ini juga beda kebutuhan airnya. Ini Calathea ibu-ibu namanya. Ini Calathea batik. Ini Aglonema. Ini Calathea juga. Calathea. Ini Jemani. Ini Calathea dan ini Anthurium garuda. Ini Sansevieria. Sansevieria ini bunganya wangi sekali. Bisa dikepang-kepang seperti ini. Sekarang apa yang kita pelajari dari berkebun ini? Dari berkebun ini kita benar-benar berlatih kesabaran. Kita berlatih kesabaran, sabar satu-satu dilihat. Kita tidak bisa langsung didiemin aja, disiram selesai, enggak. Kita butuh ini. Kalau ada yang busuk kita potong daunnya supaya tidak menular yang lain. Apalagi dengan kutu yang putih-putih itu, kalau tidak segera disemprot dengan baik dengan sunlight, akan menular kemana-mana dan seterusnya. Jadi ibu-ibu, bercocok tanam, bermain bunga, ini tidak begitu saja instan, langsung. Di sini ada, coba. Ibu-ibu bisa melihat ini. Ini namanya Syngonium. Syngonium ini tanaman kebun ibu-ibu. Sekarang jadi laku karena sekarang penggemarnya banyak. Ini Syngonium. Ini namanya Calathea bulu ayam. Calathea bulu ayam. Kemudian yang ini Sirih variegata. Dulu menanam yang pertama baru hijau. Kemudian yang hijau ini keluar ini, jadi sekarang menjadi variegata. Berdua warna. Kemudian di sini ada keladi. Keladi ini sulit sekali. Tidak bisa langsung, kalau biasanya tumbuh satu mati satu, tumbuh satu mati satu. Sulit sekali didapat di toko-toko kembang di Salatiga. Kemudian yang ini Merzani. Nah, yang jelek harus dipotong ibu-ibu. Ini juga keladi. Kemudian yang ini keladi tikus ini. Ini tidak sulit sekali, tidak sulit meliharanya. Kemudian ada satu lagi ini. Ini monstera. Monstera yang begitu digandrungi banyak orang apabila sudah menjadi variegata. Maksudnya sudah keluar kuningnya separuh. Ini sangat digandrungi oleh banyak orang dengan harga yang sangat mahal. Nah, sekarang apa hasilnya? Dengan kita bercocok tanam itu kita dapat apa sih? Bagi kita semua, kadang-kadang tanaman ini untuk membunuh kebosanan. Kita bosan sekali. Tapi kita dengan melihat yang seperti ini, kita sangat senang. Pagi hari kita lihat bangun tidur, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berkebun kita akan menghilangkan rasa bosan kita, kejenuhan kita. Nah, di samping itu kita bisa melihat betapa Tuhan itu luar biasa, memberikan warna yang sebanyak ini, macamnya sebanyak ini, itu Tuhan kasih buat kita. Nah, kita berlatih kesabaran untuk memelihara. Kadang-kadang harus dipetani satu-satu karena ulatnya banyak, karena sisiknya banyak, ada kutu sisik namanya. Nah, kemudian kita harus bertahan sampai akhir. Kalau kita tidak bertahan sampai akhir, kita tidak akan mendapat hasil yang seperti ini. Seperti bunga anggrek ini,
ini setiap hari ketika memasak nasi, airnya yang untuk mencuci beras setiap hari saya sisihkan, harus saya siramkan di anggrek-anggrek ini. Kita butuh kesabaran, kita butuh ketekunan untuk ini. Dengan berkebun kita belajar sabar, kita belajar bertahan sampai akhir, kita belajar mencintai apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang macam-macam ini tidak harus beli yang mahal. Dengan berkebun kita bisa berbagi dengan sesama, dengan teman-teman saudara. Mana silahkan, mana asal tidak yang baru hanya satu, hanya dua. Kalau banyak, ada banyak, silahkan. Kita belajar berbagi, belajar bersabar, belajar ketekunan. Mungkin bisa menjadi sandang pangan Bapak Ibu. Ibu-ibu ini cari aja di kebun, banyak seperti keladi-keladi yang itu sangat banyak di kebun. Apabila ibu-ibu ada yang tekun mencari, bisa. Atau dibibit sedikit-sedikit, kemudian dijual, bisa. Nah, semua tanaman bagus. Saya tidak merasa ini bagus, ini tidak. Saya merasa bahwa semua tanaman ciptaan Tuhan itu bagus. Nah, dengan berkebun kita bisa belajar, sekali lagi, berbagi, belajar sabar, belajar tekun, belajar tidak pelit, kemudian kita bertahan. Dengan berkebun kita bersyukur, tidak bosan dengan rutinitas kita. Bersyukur kita punya bunga-bunga, kita bisa melihat dan tidak menjadi bosan dengan kondisi COVID yang seperti ini, yang dimana semua orang bosan dengan COVID, dan mensyukuri berkat Tuhan, terutama betapa Tuhan menolong kita dengan semua ciptaannya. Nah, yang terakhir, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang kuat, perkasa. Yang jadi persoalan adalah apakah kita cukup kuat, cukup sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Sungguh menarik ya, tadi bersama-sama kita mendengarkan pesan sukacita melalui Bu Nos. Kita menjadi tahu bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan melalui benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk tanaman. Saya jadi teringat akan ayat yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah
melimpah. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersam, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, melimpah. Ibu-ibu kaum perempuan, mari saya antar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Engkau menyertai setiap kami, di dalam kami belajar bagaimana kami memelihara sukacita di dalam kehidupan kami melalui setiap hal yang boleh kami temui di sekitar kami, termasuk dari tanaman-tanaman yang boleh Engkau hadirkan di sekitar kami. Kiranya melalui merawat mereka, melalui merawat tanaman-tanaman yang ada Engkau berikan di sekitar kami, itu sungguh boleh menjadikan sukacita di dalam kehidupan kami, kaum perempuan, sehingga itu juga boleh menjadi sumber sukacita untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, dan juga lingkungan pekerjaan kami. Bapa, kiranya melalui sukacita itu kami boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk setiap kaum perempuan yang bekerja baik sebagai tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, mereka yang bekerja di layanan publik, demikian juga ibu yang melayani keluarga mereka di rumah. Kiranya Engkau melingkupi setiap kaum perempuan ini dengan kuat kuasa dan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tetap sehat, tetap boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang Engkau hadirkan di sekitar mereka, Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya perlindungan-Mu nyata untuk setiap kaum perempuan. Bapa, kami juga berdoa untuk Kota Salatiga. Kami mengucap syukur untuk pemimpin yang sudah Engkau hadirkan di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau juga berikan hikmat-Mu. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan pimpinan yang boleh sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat. Kiranya hikmat-Mu terus menyertai mereka, Tuhan. Engkau menolong setiap upaya penanggulangan COVID-19. Kami yakin dan percaya hikmat-Mu untuk pemerintah, demikian juga untuk masyarakat, Engkau hadirkan sehingga masyarakat dan pemerintah boleh bekerja sama dengan baik dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini, Tuhan.
Bapa, banyak hal ingin kami mintakan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang jauh lebih tahu apa yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, terutama untuk setiap kaum perempuan, kiranya kuat dan sukacita senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu Komisi Perempuan Ester, mari kita tetap semangat di tengah-tengah pandemi, tetap bersukacita dan menjadi sumber sukacita untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian.